Saya mengajak jenengan mumpung awal tahun untuk membuka lagi tentang kitab sholat, tentang kitab sholat. Karena apa? Inilah ibadah yang kali pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang pertama dihisab, Ibu-ibu? Sholat. Kata Rasulullah, inna awwala, sesungguhnya yang pertama-tama yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah minal amali min amali sholatuhu. Sesungguhnya yang kali pertama nanti dihisab di yaumil akhir adalah sholat panjenengan. Fa in saluhat, jika sholat panjenengan baik, kata Rasulullah, maka faqad aflaha wa anjaha, maka dialah orang yang beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, jikalau jelek sholatnya, maka faqad khaba wa khosiro, maka dialah orang yang gagal dan rugi. Begitu bahasanya, ibu-ibu. Makanya awal tahun ini Al-Muharram, ayo kita koreksi lagi, ibu-ibu. Jangan punyailah perencanaan untuk belajar sholat dengan rapih, supaya Pak, sisa umur yang kita nggak tahu berapa tahun lagi, kita bisa menempuh hidup dengan melaksanakan sholat dengan baik. Saya ingatkan ibu-ibu, kita akan bertemu dengan Allah 2 kali. Yang pertama di dunia ketika sholat, yang kedua di akhirat ketika dihisab. Jadi kan berhadapan dengan Allah. Kita di dunia Allahu Akbar, itu berhadapan dengan Allah. Dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, hambaku sedang memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi, hambaku memujiku, dan seterusnya 7 ayat dijawab oleh Allah. Nanti di yaumil akhir akan ditanya, dek ben umurmu ngopo, tanggal sak meniki kowe ngopo, ini amrmu, ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah, jikalau panjenengan ketika pertemuan pertama baik, berarti dengan sholatnya baik, tepat waktu, dipenuhi hak dan rukunnya, maka nanti pertemuan kedua jadi mudah. Jadi pertemuan kita nanti di sana di yaumil akhir dengan Allah ketika ditanya menjadi mudah ketika jenengan bertemu pertama yaitu di dunia, yaitu ketika sholat jenengan baik. Itu rumusnya. Maka belajar tentang sholat itu menjadi sangat pokok. Nah, jenengan coba bertanya pada diri sendiri, saya selama ini sholat kira-kira udah bagus belum ya? Maksudnya bagus bagaimana? Sudahkah terpenuhi syarat dan rukunnya, sunah-sunahnya, kemudian tata caranya. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana panjenengan melihat aku sholat. Bukan melihat Rasulullah sholat, tapi melihat lewat kitab-kitab dari para ulama yang menerangkan Rasulullah cara sholatnya bagaimana, kan ada. Sambil diminum ya, ibu-ibu. Monggo. Bismillah. Ibu-ibu semuanya, apa yang perlu dipelajari kali pertama tentang sholat? Yang pertama dipelajari adalah syarat sahnya sholat. Di sini sudah ada yang pernah belajar tentang syarat sah sholat? Sudah, insya Allah, sudah belum, ibu-ibu? Ini secara khusus belajar kitab sholat, mulai dari syarat sahnya sudah belum? Saya tanya kepada panjenengan, syarat sahnya sholat ada berapa? Syarat sahnya sholat ada berapa? Ini harus dicatat berarti. Ada berapa? 9. Syarat sahnya sholat ada 9. Sebagian ulama bagi jadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah, 6 dan 3. Tapi secara umum itu masuk dalam syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 9. Yang pertama apa syarat sahnya sholat? Islam. Berarti boten sah nih, boten Islam sholat. Gini apa lagi? Pertanyaannya, memangnya apa yono to wong ora Islam sholat? Ada nggak? Ada, ibu-ibu. Saya ngaji seperti ini. Tiba-tiba ada orang datang. Ustadz, bolehkah saya ikut ngaji? Loh, kenapa? Saya non muslim, Ustadz. Silahkan. Itu admin dari salah satu jemaah saya. Setelah selesai, masuk waktu sholat. Ustadz, bolehkah saya ikut sholat? Saya katakan, silakan.
walaupun dia belum Islam. Kata dia, saya pengen masuk Islam, tapi saya pengen merasakan dulu. Rasanya ngaji kayak apa, rasanya sholat kayak apa. Maka yang seperti ini sholatnya belum tercatat. Nah ibu-ibu semuanya, tidak perhatikan. Syarat sah sholat yang pertama tadi apa? Islam. Berarti di antara tugas paling besar panjenengan hidup di dunia ini, jogoni supaya tetap Islam. Kan itu, gini bang? Apa syarat menjadi Islam? Menjaga kalimat syahadat. Berarti jenengan syahadatnya nggak boleh batal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Pertanyaannya sekarang, memangnya kalimat itu bisa batal? Bisa, ibu-ibu. Najan jenengan wong Islam, nek jenengan melakukan perbuatan yang membatalkan Islam, itu bisa batal, jangan dikira tidak. Setidaknya para ulama menyebut ada 10 pembatal keislaman. Contoh, yang paling berat tentu saja berbuat syirik. Itu otomatis batal Islamnya. Seseorang menyembelih ayam cemani, kemudian ditumpahkan darahnya dengan keyakinan, dengan darah ini maka bangunan saya akan kokoh, tidak diganggu oleh jin. Itu sudah syirik, itu batal Islamnya itu. Yang seperti itu nggak kepake sholatnya, kecuali dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lagi. Sangat dipahami ibu-ibu? Contoh lain pembatal keislaman. Ini kitabnya namanya Nawaqidul Islam. Nawaqid itu pembatal Islam, pembatal keislaman. Itu ada 10 sekitar. Di antaranya perkataan, hati-hati, makanya dengan harus ngaji. Makanya ngaji itu penting banget. Perkataan yang bisa membatalkan, contoh, menghina ayat Al-Quran. Contoh misalnya makan begini, endi pahala ki bentuknya kaya foto rakyat itu. Endi jare nenek wong ngaji berpahala, endi pahala kernone apa pahala, ireng apa abang. Itu menghina ayat Al-Quran. Allah aku nyatane sing rajin ngibadah malahan susah uripmu, misalnya seperti itu. Ini bisa batal Islam panjenengan, subhanallah. Atau yang lain, mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad SAW. Ala jilbab orang wajib, jilbab ngopo jilbaban. Perkara belum bisa tuh cerita lain. Ada orang belum berjilbab, tidak masalah, tapi jangan mengatakan ala jilbab orang wajib, jilbab bukan aturan Islam itu. Ngagat-agat wae, ngono wae. Itu bisa batal Islamnya ibu-ibu semuanya. Nah maka syarat sah sholat yang pertama adalah beragama Islam. Maka kewajiban kita menjaga agar kita tetap Islam. Nah itu pembahasan tersendiri. Kitabnya namanya Nawaqid Islam. Syarat yang kedua, apa sebenarnya? Apa dalilnya? Bahwa orang sholat itu harus masih Islam. Adalah Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Nah ini dengan buka, atau jenengan nanti lihat lagi videonya. Jenengan bisa nyatet di rumah. Nih, makanya saya rekam biar jenengan bisa ngelihat ulang, biar dicatat. Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Allah berfirman, "Makana lil musyrikin aya'muru masajidallah." Enggak pantas bagi orang non muslim meramaikan masjid. Ya ora pantas. Maksudnya non muslim meramaikan masjid kan bukan pantas. Kemudian dikatakan syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka mengatakan saya tuh kufur. Saya tuh enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alias non muslim. Arab ngomong kafir kok kasar, jadi ini Indonesia nanti jadi masalah. Kafir diganti non muslim, padahal Allah sendiri yang mengatakan kafir. Kemudian ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah kata Allah orang yang seluruh amalnya sia-sia. Ini Allah yang berfirman. Maka kalaupun dia berbuat baik, seluruh amalnya akan sia-sia. Ulaika habitat a'maluhum. Mungkin jangan bertanya-tanya, lah aku punya kebutuhan 20 yuto. Milih yang wong muslim, orang sing ngekei. Ala aku ya padha susah mulia kono. Jebul ketemu wong non muslim apian banget. Jenengan dipinjami uang 20 juta. Balik kapan Bu? Wis rasa mikir balik kapan-kapan jenengan duwe. Apik mboten tiyang niku? Apik mboten? Apik to niku? Seperti itu enggak kepake di sisi Allah karena enggak beragama Islam. Ini dalilnya. Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang amalnya sia-sia. Maka Islam jenengan jadi Islam itu Masya Allah beruntung.
Saya bisa nama seperti ini di daerah apa namanya, daerah Buosari. Tahu-tahu ada ibu-ibu mendekat ke saya, Ustadz, saya itu Islamnya batal nggak Ustadz? Kenapa Bu? Saya itu dulu masuk Islam karena mau nikah sama suami saya. Saya mengucapkan syahadat di depan penghulu saja. Sudahkah saya Islam? Itu berarti memperhatikan oleh ngaji. Dia tetap Islam. Padahal udah jadi guru SD Muhammadiyah, terus ragu-ragu. Masya Allah. Ibu-ibu, Masya Allah. Kemudian, dalil yang kedua adalah Quran surah Al-Furqan 23. Allah berfirman, wa qaddimna ila ma amil min amalin. Nanti semua orang Islam tidak Islam akan ditunjukkan amalnya. Pendek ben nulungi wong, pendek ben berbuat baik, kamu dulu berbuat amal soleh, dilihatkan oleh Allah. Tapi kemudian kalau yang tidak beragama Islam, faja'alnahu haba'am mansuro. Orang-orang yang tidak punya la ilaha illallah, tidak punya syahadatain, itu tiba-tiba amal yang seguru itu disebul menjadi haba'an mansuro, menjadi debu-debu bertebangan yang nggak kepake. Ini menjadi dalil bahwa setiap ibadah yang kita lakukan di dunia itu harus didahului menjadi muslim dulu agar terpakai. Kalau ditanya, lah mereka bagaimana nasibnya? Silakan mereka bertanya kepada Tuhannya mereka sendiri. Mereka kan juga punya Tuhan, gini apa lagi? Nanti Tuhan mereka juga mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nanti di sana akan begitu. Makanya dengan beruntung, alhamdulillah, diberi hidayah menjadi muslim seperti ini. Saya merinding loh ketika bapak-bapak yang mengatakan ke saya tentang saya tuh mualaf loh Ustaz dulu. Wah, Masya Allah ya. Bayangkan kalau dia tidak mualaf, ya, nggak kepake. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian syarat yang kedua berakal. Syarat sah sholat yang kedua berakal. Jadi ini wong gendeng ki mboten saged mboten kepake sholatnya. Berakal ngaten. Kan sakit mawon seseorang kemudian suatu ketika tiba-tiba linglung. Tahu linglung nggak? Hilang akal sesaat, mungkin tidak. Yang seperti itu nggak sah. Ono wong linglung sedino, mari telung dino. Gendeng rong dino, waras 5 dino. Misalnya bisa terjadi seperti itu nggak? Bisa terjadi. Maka ketika tidak berakal, maka tidak sah sholatnya. Dalilnya apa? Kata Rasulullah di dalam satu hadis, rufi al-qalamu an salasatin. Diangkat catatan manusia dari 3 keadaan. Jenengan itu boleh dicatat amalnya ketika jenengan 1, jenengan tidur sampai bangun. Anin naimi hatta yastaiqid. Ini menikoti yang sare ngantos tangi. Tapi ini ada catatan ibu-ibu. Ini nggak bisa untuk dalil ngaten. Berarti nek ngono aku subuh ora tangi, berarti ora dicatat ora dosa no. Pendak dino nih waktu subuh turu lah itu masalah. Maksudnya yang tidak diangkat yang diangkat maksudnya tidur normal. Contoh, jenengan bertindakan kesel banget. Kondur tekan griya jam 3. Keturun tangi jam 8 isuk niku pun liwat subuh napa nggih? Yang seperti itu diangkat pena. Jenengan sholat kapan? Ya ketika bangun. Itu maksudnya. Nggih. Rufi al-qalam diangkat pena buat dicatat ketika 3 keadaan, salah satunya adalah orang tidur sampai bangun tapi tidur yang normal, bukan jadi dalil. Nek ngono menjelang tur tak turulah. Tekan asar pendak dino kaya ngono jenenge keliru. Kemudian di antaranya adalah dari orang yang majnun hatta yakil, orang yang gila sampai berakal lagi, itu baru ditulis lagi. Kemudian yang ketiga syaratnya mumayyiz. Mumayyiz itu berarti sudah tahu apik karo elek. Di dalam hadisnya dikatakan rata-rata 7 tahun dalam hadis. Tapi sekarang hari ini ibu-ibu, dari sejauh saya datang ke lembaga pendidikan, saya bulan sering diundang di SD, TK sering diundang. Ya. Itu saya melihat anak-anak TK sekarang itu udah tahu tuh baik buruk. Fatimah pulang dari tempat ngaji, subhanallah. Dikomplain sama kakaknya, orang seneng karo mase, diledeki. Tujak kayak gini. Berarti mau nih, gini elek kok nih. Saya sambil itu sapa iki. Subhanallah. Berarti dia tahu bahwa istilah ini istilah jelek, ya enggak? Ya enggak? Nyatanya ketika dia marah enggak suka, dia sama kakaknya nih. Itu subhanallah. Itu. Ya. Nah, itu berarti sudah mumayyiz itu. Atau ciri-ciri mumayyiz. Anak panjenengan ngambil uang punya jenengan. Ambil uang. Kemudian ketahuan sama jenengan, kok rada cilingisan isin dibalik kayak niku udah tahu baik buruk. Nenek jikut meneng wae lu. Nah, ini belum mumayyiz ini. Yang sudah mumayyiz itu memenuhi syarat sah sholat. Kata Rasulullah, muru
auladakum bis salat. Perintahkan putra-putra panjenengan salat. Ini perintah dari Rasulullah, nggih. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika umurnya 7 tahun. Jadi Nabi 7 tahun ini mulai diajari salat. Tapi zaman sekarang karena memayus lebih dulu, 5 tahun diajak. Makanya saya ngajak Abdul ke sini, kadang-kadang ngajak Fatimah ke sini. Itu dalam rangka mengajarkan perintah Rasulullah itu. Biasakan. Di sini sekarang kan ramai kan anak ini, Masya Allah. Maghrib satu ramai di sini. Ramai, Masya Allah nih. Senang saya lihatnya itu, Masya Allah. Kalau dengan bisa pertahankan seperti itu, nanti dewasanya mudah-mudahan menjadi baik. Ya kan? Apalagi tantangan zaman sekarang ini, anak-anak ini berat luar biasa. Saya juga sudah punya anak yang SMA. Oh, pengennya dolan, wis warna-warna kan. Berat. Saya sendiri kadang-kadang suka angkat suara marah-marah. Belakangan belajar akhirnya untuk menahan diri itu, untuk tidak marah. Namanya kadang-kadang kita melihat anak kita nggak bersetuju, kadang-kadang kita marah-marah. Ya, subhanallah. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. 10 tahun kok urung gelem salat, boleh dipukul dengan pukulan yang ringan. Salat, gitu loh. Makanya saya termasuk praktek itu. Kalau anak saya tinggal salat, saya gebuk betul. Apalagi kalau udah SMA kok tinggal salat, tak gebuk betul itu. Dan mereka nggak balas. Dia tahu hadisnya. Anak-anak saya tuh tahu hadis bahwa kalau ayahnya bawa alat pukul, mau dipukul, nangkis aja nggak boleh tuh anak. Mereka sudah tahu itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau anak tahu ilmu, mau dipukul ayahnya, nggak bakal berani. Ditangkis saja nggak berani. Nangkis saja nggak boleh. Bayangin. Makanya Amar yang udah gede itu kalau dia pas salah, saya bawa pukulan. Bokongnya. Dok, nggak bakal dia nangkis-nangkis, nggak bakal. Karena sudah tahu. Nah ini penting. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja bukan pukulan yang menyakitkan. Bukan pukulan ke kepala ceket gitu. Ayo, itu namanya kejahatan. Gitu. Ini kalau sudah seumur 10 tahun, kok urung sholat, ibu-ibu semuanya jangan perhatikan. Jangan dibiarkan. Nanti susah kalau sudah kebentuk untuk tidak mau sholat, subhanallah. Jadi, syarat yang ketiga adalah mumayyiz. Syarat yang ketiga mumayyiz. Syarat yang keempat, mengangkat hadas. Syarat yang kelima, saya bacakan dulu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya kalau bertemu lagi. Syarat keempat adalah mengangkat hadas. Syarat yang kelima adalah hilangnya najis. Syarat yang keenam adalah menutup aurat bagi yang mampu. Syarat ketujuh adalah masuk waktu. Yang kedelapan menghadap kiblat. Dan yang 9 niat. Nanti jenengan baca lagi nih. Nanti saya share videonya insya Allah. Jenengan catat nih supaya pembelajarannya nyambung. Nanti belajar berikutnya kita bahas lanjutannya. Kalau masih bertemu lagi. Kalau kita masih beri umur dan ketemu lagi, saya bahas lanjutannya insya Allah. Contoh tentang menutup aurat bagi yang mampu dengan kain yang tidak nerawang, begitu di dalam kitabnya. Makanya kadang-kadang kalau pakai baju putih kan kalau nggak tebel banget bisa nerawang tuh, ya kan? Kalimatnya menutup aurat bagi yang mampu. Memangnya ada orang yang nggak mampu? Ada ibu-ibu, orang di penjara, diikat. Mohon maaf, ditelanjangi, masuk waktu sholat, wajib sholat nggak dia? Wajib sholat nggak? Wajib tetap ibu-ibu. Makanya saya itu diceritain sama temen yang kebetulan ketakdir oleh Allah kena masalah dan masuk penjara 3 bulan. Teman baik, ada yang kayak gitu. Dia cerita, yang paling berat di penjara itu menjaga sholat. Kenapa? Tidur bersembilan, kadang-kadang ada yang najis dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi orang di penjara, kemudian diikat dan dia ditelanjangi. Banyak kasus seperti itu. Masuk waktu sholat, kemudian dia orang soleh. Dia tetap sholat dalam keadaan tidak menutup aurat, tetap sah sholatnya. Paham maksudnya? Makanya di dalam syaratnya, menutup aurat bagi yang mampu dengan kain yang tidak nerawang. Berarti, naudzubillah, misalnya dengan sholat dewean kamar dewean orang-orang delok, aku wudu sholat, sah boten? Nggak sah, wong mampu kok jenengan. Paham nggih? Makanya bahasanya menutup aurat bagi yang mampu dengan kain yang tidak nerawang. Itu syarat ke-6. Kemudian mengangkat hadas. Jangan perhatikan, ini terakhir. Mengangkat bagaimana? Ini namanya mengangkat nggih? Mengangkat. Sengaja mboten mengangkat itu. Sengaja nggih? Ini mboten sengaja mboten saged. Maka mengangkat hadas itu harus sengaja. Maksudnya harus niat. Contoh, mengangkat hadas ada dua lagi. Hadas kecil pakai apa? Wudu. Hadas besar pakai apa?
mandi. Ini orang ono wudu karo mandi tayamum. Jadi tayamum itu bukan apa namanya? Bukan alat bersuci nggih. Tayamum itu badal, pengganti. Orang iso jenengan ujug-ujug tayamum ono banyu mboten asal. Nek ora ono banyu nembe jenengan tayamum. Makanya tayamum itu bukan bersuci, tayamum itu pengganti bersuci. Contoh. Mohon maaf, jenengan berhubungan suami istri malam hari. Suami panjenengan atau jenengan punya kebiasaan tiap esok pokoknya ngono ora ngono aku adus. Paham nggih? Ngono ora ngono paham nggih? Bukan cerita porno ini ya, kita udah sama-sama berumah tangga. Ngono ora ngono pokoknya aku isu-isu adus. Alasannya apa? Kesehatan. Ada orang yang saya memang sukanya mandi sebelum subuh supaya sehat. Dan ilmu kedokteran mengatakan begitu katanya nggih. Maka kalau malam itu jenengan berhubungan, kemudian jenengan mandi, sebagaimana mandi biasa jenengan, kemudian sholat subuhnya kagem boten, sah nggak sholat subuhnya? Sah boten? Bergantung kepada ketika mandi itu mandi kebiasaan itu mandi niat mengangkat hadas. Paham nggih? Nek wong adus biasa sebab pendak dino adus boten sah. Walaupun mandinya sama, gebyur. Definisi mandi besar adalah sailanul ma ala jamil badan. Mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti ini harus gebyuran iku lampun, pun adus. Gini napa nggih? Bergantung sengaja boten. Ya Allah pagi ini saya mandi besar dalam rangka untuk mengangkat hadas. Nek boten diniati boten sah salat subuhnya. Paham nggih? Maka bahasanya mengangkat hadas. Nggih, bukan hilangnya hadas, bukan. Sementara kalau najis itu hilangnya najis. Contoh jenengan pakai gamis, kena telek, nggak sholat sah boten sah. Kemudian jenengan tiba-tiba kehujanan, lagi naik motor kehujanan, hujannya besar, gamisnya bersih, telek hilang gara-gara hujan. Untuk sholat sah nggak? Sah, padahal jenengan boten niat toh, boten niat membasuh maksudnya. Maka bahasanya itu hilangnya najis. Nah ini penting dipelajari. Makanya mempelajari syarat sah sholat itu penting karena sholat nggak sah tanpa yang 9 itu. Makanya sekali lagi ibu-ibu semuanya, ini Al-Muharram saya sudah buka seperti ini, mudah-mudahan jenengan bisa menjadi pemicu jenengan untuk belajar lebih jauh, berurut, belajarnya urut-urutan, habis syarat nanti rukun, habis rukun sunnah, sehingga jenengan dalam 1 tahun itu lengkap tuh ilmu tentang sholat, sehingga jenengan tentrem. Dan saya yakin kalau sudah seperti itu nanti keberkahan datang, mudah-mudahan bapak-bapak juga jadi tersemangati karena jenengan sholatnya juga bagus. Nanti sampaikan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti silahkan sambil santai, sambil jenengan minum-minum, monggo. Saya akhiri dengan kafaratul majelis, sareng-sareng, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.